Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Ranjita dengan NIM 2303214. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang penghantar advokasi dalam agribisnis. Baik, di sini saya dari kelas 6A dengan MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian advokasi. Advokasi merupakan serangkaian strategi dan proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan keberlanjutan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga, perusahaan, atau pihak lain agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Advokasi tidak hanya bertujuan menyampaikan keluhan atau aspirasi, tetapi juga berusaha menciptakan tindakan nyata melalui tindakan, program, maupun tindakan yang memberikan manfaat bagi kelompok yang diperjuangkan maupun tindakan yang memberikan manfaat bagi kelompok yang diperjuangkan. Secara umum, advokasi lahir karena adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Ketika suatu kelompok masyarakat mengalami ketidakadilan, kesulitan memperoleh hak atau dirugikan oleh suatu kebijakan, maka advokasi menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi perubahan tersebut. Oleh karena itu, advokasi bukan sekedar menyampaikan kritik, tetapi juga menyusun solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki arti yang sangat penting karena sektor pertanian merupakan sektor yang melibatkan banyak pihak dan memiliki peran strategis dalam menyediakan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta membangun ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, petani dan pelaku agribisnis sering menghadapi berbagai kendala seperti fluktuasi harga, hasil panen, tingginya biaya produksi, dan terbatasnya akses tersebut, modal usaha, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, atau OPT, hingga kebijakan pemerintah yang terkadang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Melalui advokasi, berbagai permasalahan tersebut dapat disampaikan secara sistematis kepada pihak yang memiliki kewenangan, hingga memperoleh perhatian dan solusi yang tepat. Advokasi juga menjadi jembatan komunikasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, memperjuangkan hak petani, advokasi juga berperan dalam meningkatkan daya saing sektor agribisnis, memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara keseluruhan petani dalam sistem agribisnis. Mengapa agribisnis penting dalam agribisnis? Mengapa advokasi penting dalam agribisnis? Keberadaan advokasi menjadi sangat penting karena sektor pertanian menghadapi tantangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan iklim juga menyebabkan musim tanam menjadi tidak menentu hingga sarana produksi terus meningkat. Sementara
Harga jual hasil panen seringkali tidak stabil. Selain itu, perkembangan pembangunan juga menyebabkan semakin banyak pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun permukiman tanpa adanya advokasi. Berbagai persoalan tersebut mungkin tidak memperoleh perhatian dari mungkin memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah maupun dari masyarakatnya. Akibatnya, kesejahteraan petani akan terus menurun dan produksi pertanian dapat terganggu. Oleh karena itu, advokasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Advokasi juga memberikan ruang bagi petaninya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunannya. Petani tidak hanya lagi menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif memberikan masukan, kritik, dan solusi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pertanian. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu, advokasi dalam agribisnis ini memiliki berbagai tujuan yang saling berkaitan, yaitu membantu petani memperoleh hak-haknya, seperti hak atas lahannya, subsidi pupuk, bantuan benih, perlindungan hukum, akses terhadap pembiayaan, usaha tani, dan mendorong pemerintah agar menyusun kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, peternak, dan selaku usaha agribisnis. Serta ada juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan sistem pemasaran, stabilisasi harga, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Serta ada juga yang memperkuat daya saing antar pertanian Indonesia, baik dari pasar domestik maupun internasional. Juga ada yang mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Lalu ada juga mendorong ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan perlindungan terhadap lahan pertanian. Juga ada mengurangi kesenjangan antara petani kecil dan pelaku usaha besar agar pembangunan pertanian menjadi lebih adil, serta ada juga yang menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pertanian sehingga lebih transparan dan akuntabel. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu definisi advokasi menurut para ahlinya. Yang pertama itu ada Peterson. Dia membahas pada tahun 2003. Jadi menurut Peterson ini, pada tahun 2003, advokasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya agar mampu menciptakan perubahan sosial yang positif. Pendapatan ini menunjukkan bahwa advokasi tidak berhenti pada penyampaian pendapatan saja, tetapi juga berupa memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki pemerintah itu seperti anggaran, program pembangunan, bantuan sosial dapat dialokasikan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks agribisnis ini, teori Peterson dapat ditetapkan ketika kelompok tani mengusulkan pembangunan irigasi, subsidi pupuk, atau juga perbaikan jalan usaha tani melalui advokasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga memberikan manfaat bagi petaninya. Selain itu, Peterson juga menekankan bahwa advokasi harus berbasis data dan bukti nyata. Oleh karena itu,
setiap usulan kebijakan sebaiknya didukung oleh hasil penelitian, juga data produksi, serta analisis ekonomi maupun kondisi nyata yang ada di lapangan agar lebih mudah diterima oleh pembuat kebijakannya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan. Ada juga yang membahas tentang advokasi yaitu World Bank pada tahun 2005. Eh, Dia itu menjelaskan bahwa advokasi merupakan tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktek pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pengertian ini menunjukkan bahwa advokasi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Advokasi tidak hanya dilakukan di tingkat desa atau kabupaten saja, tetapi juga dapat dilakukan pada tingkat nasional, bahkan internasional melalui kerjasama berbagai organisasi maupun kerjasama dari pemerintahnya langsung. Jadi, dalam sektor agribisnis, advokasi dapat dilakukan oleh petani, koperasi, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah atau NGO, dan maupun lembaga internasional untuk memperjuangkan pembangunan pertanian yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih, jenis-jenis dari advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu ada advokasi kebijakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan upaya untuk mempengaruhi pemerintah agar menyusun perbaikan atau mengubah suatu kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertaniannya. Kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, program pembangunan, maupun keputusan administratif yang berdampak terhadap kehidupan petani. Dalam pelaksanaannya, advokasi kebijakan itu biasanya dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian itu mereka mengumpulkan data dan juga melakukan penelitian serta juga menyusun rekomendasi nih dan menyampaikan usulan kepada pemerintah melalui forum resmi atau audiensi, seminar maupun diskusi publik. Advokasi kebijakan sangat penting karena kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan pertaniannya di setiap daerah yang mereka kelola sendiri. Kebijakan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dari berbagai pertanian, juga memperbaiki kesejahteraan bagi petaninya sendiri, serta bagi masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah tersebut, serta juga menjaga stabilitas pangan nasionalnya, baik dari pangan seperti beras, sayur-sayuran, maupun dari pihak perikanan. Sebaiknya, kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi petani. Contohnya itu advokasi kebijakan itu yaitu meliputi usulan peningkatan subsidi pupuk, pembangunan jaringan irigasi, serta perlindungan harga hasil panen, pengendalian impor komoditas pertanian, serta pemberian kredit usaha tani dengan bunga yang rendah. Selanjutnya itu ada advokasi pasar. Saya akan menjelaskan apa itu advokasi pasar. Jadi di sini advokasi pasar itu merupakan sistem upaya memperjuangkan sistem pemasaran hasil pertanian agar lebih adil, juga transparan, dan menguntungkan bagi petani. Selain itu, banyak petani juga yang menghadapi permasalahan seperti harga jual yang rendah,
keterbatasan akses terhadap pasar modern, juga ketergantungan kepada tengkulaknya, serta juga minimnya informasi mengenai harga komoditas di berbagai daerah tersebut. Ada yang harganya 5.000 per kilo, ada yang 3.000 per kilo, bahkan yang di kota 10.000 di perkampungan mereka akan menjual dengan harga 5.000 rupiah cuman. Terus melalui advokasi pasar, petani didorong untuk membentuk koperasi, memperluas jaringan pemasaran, memanfaatkan teknologi digital melalui TikTok, Instagram, e-commerce seperti Shopee juga bisa, serta menjalin kemitraan dengan industri pengolahan maupun retail modern seperti supermarket, Indomaret maupun minimarket yang kecil-kecilan. Bisa juga kepada warung-warung yang menjual sayur-sayuran maupun bahan-bahan pangan lainnya. Advokasi ini juga mendorong pemerintah untuk menyediakan sistem informasi harga yang mudah diakses oleh petani sehingga posisi tawar mereka menjadi lebih kuat. Selain itu juga meningkatkan pendapatan bagi petaninya. Advokasi pasar juga bertujuan menciptakan rantai pemasaran yang lebih efisien, sehingga harga produk harga produk pertanian menjadi lebih stabil dan komparatif. Baik, saya akan menjelaskan dengan selanjutnya itu advokasi hak. Advokasi hak ini merupakan upaya untuk memperjuangkan hak-hak petani dan pelaku pekerja pertanian agar memperoleh perlindungan serta perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak tersebut mencakup hak atas kepemilikan atau pengolahan lahan, hak memperoleh upah yang layak, hak atas keselamatan dan hak keselamatan kerja yang dan juga hak mendapatkan bantuan dari pemerintah hingga hak memperoleh pendidikan serta pelatihan juga pendampingan seperti pendampingan dari penyuluhan. Selanjutnya itu ada advokasi hak juga bertujuan mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi kerja, tenaga kerja maupun konflik agraria yang dapat merugikan petani. Dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak petani, diharapkan kesejahteraan mereka itu meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan lagi. Selanjutnya itu kita masuk ke advokasi keberlanjutan. Apa sih advokasi keberlanjutan ini? Jadi, advokasi keberlanjutan ini kayak upaya untuk mendorong penerapan sistem pertanian yang mampu meningkatkan produksi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungannya. Dalam praktiknya, kegiatan ini meliputi promosi penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu atau PHT, serta konservasi tanah dan air. Juga pengurangan penggunaan pestisida kimia secara berlebihan. Juga dapat serta adaptasi terhadap perubahan iklim cuaca. Jadi tujuan utama advokasi keberlanjutan ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi pangan saat ini dengan pelestarian sumber daya alam untuk generasi yang mendatang. Juga pertanian dapat terus berkembang tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Penggunaan pestisida kimia itu dapat merusak tanah, lingkungan, serta pencemaran bagi lingkungannya. Dan juga kesehatan juga akan menurun kalau sering menggunakan pestisida kimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu advokasi konsumen. Jadi advokasi konsumen ini
Apa sih advokasi konsumen ini? Bertujuan melindungi masyarakat sebagai pengguna akhir produk pertanian. Bentuk perlindungan tersebut mencakup keamanan pangan yang berkualitas dengan tanpa menggunakan pupuk kimia tadi, kita lebih mengalami keuntungan menggunakan bahan-bahan yang organik seperti pupuk kandang, bahan limbah dari sampah rumah tangga bisa dijadikan pupuk juga. Terus kualitas produksi juga menjadi advokasi dalam konsumen, juga ada informasi label yang jelas seperti logo halal atau yang sudah kalau yang sudah BPOM, serta jaminan bahwa produk yang dikonsumsi bebas dari bahan yang berbahaya seperti eh, pengawet makanan yang berlebihan. Selain itu, advokasi konsumen juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan pestisida, bahan tambahan pangan, serta praktik perdagangan yang merugikan konsumennya. Kepercayaan masyarakat terhadap produksi pertanian akan meningkat apabila kualitas dan keamanannya itu terjamin. Selanjutnya itu ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Jadi ada nih beberapa peran penting advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu, advokasi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sektor agribisnis karena mampu menjadi jembatan komunikasi antara petani, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, lembaga swasembada, atau hingga konsumennya, serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam praktiknya itu, sektor agribisnis melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga sering muncul berbagai permasalahan nih seperti konflik kepentingan, habis itu ketimbangan harga, serta keterbatasan akses pasar maupun kebijakan yang belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, advokasi ini hadir sebagai proses untuk menyatukan berbagai kepentingan tersebut agar terciptanya solusi yang lebih adil dan menguntungkan di semua pihaknya. Melalui advokasi, berbagai aspirasi yang berasal dari petani maupun pelaku agribisnis dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, advokasi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak merugikan masyarakatnya. Yang pertama nih, kita masuk nih pembahasan yang pertama tentang advokasi dan pentingnya advokasi dalam agribisnis ini. Yang pertama itu ada advokasi dari petani ke pasar. Gimana sih advokasi petani ke pasar ini? Jadi salah satu peran utama dari advokasi ini adalah membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih luas, serta harga jual hasil pertanian yang lebih menguntungkan bagi petaninya serta bagi konsumennya yang mengonsumsi hasil pertanian ini. Juga selama ini banyak juga petani mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panennya karena mereka tuh terlalu bergantung itu pada tengkulak atau pedagang yang perantara seperti toke kopi, juga tengkulak-tengkulak yang grosir-grosir itu.
Lalu ada juga akibatnya itu harga yang diterima petani seringkali jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar. Melalui advokasi, petani didorong untuk memperkuat kelembagaan seperti membangun kerjasama, lalu mendorong untuk membentuk kelompok tani, koperasi maupun gabungan kelompok tani atau gapostan. Dengan adanya organisasi ini atau organisasi tersebut, petani memiliki posisi tawar yang lebih tinggi karena mampu menjual hasil panen dalam jumlah besar serta langsung kepada pedagang besarnya seperti kayak supermarket, hypermart, eh, industri pengolahan, ataupun bisa juga ke eksportir. Selain memperkuat kelembagaan, advokasi juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran hasil pertanian. Saat ini, banyak petani mulai memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Shopee, Instagram untuk menjual hasil pertanian mereka dan mendapatkan lebih menguntungkan dari e-commerce tersebut daripada menjual langsung ke pasar. Lalu ada juga marketplace serta aplikasi-aplikasi digital untuk memasarkan produk lainnya secara langsung kepada konsumennya. Itulah yang lebih dapat menguntungkan bagi petani. Cara ini dapat mempersingkat rantai distribusi sehingga keuntungan yang diperoleh petani itu menjadi lebih besar. Jika kita tidak langsung ke konsumennya langsung, kayak melewati perantara, itu akan memperkecil keuntungan kita. Maka lebih singkatnya distribusi ini tadi, jadi kayak keuntungannya itu jadi lebih besar dari yang kita harapkan. Terus advokasi dari petani ke pasar juga berperan dalam memperjuangkan sistem pemasarannya yang lebih transparan lagi. Petani juga memperoleh informasi mengenai harga pasar, permintaan konsumen, kualitas produk yang diinginkan, serta peluang ekspor sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil pertanian. Lalu di sini juga ada advokasi dari petani ke pemerintah. Kalau misalnya advokasi dari petani ke pemerintah ini, selain memperjuangkan akses pasar, advokasi juga menjadi sarana bagi petani untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan kepada pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakannya, menyediakan anggaran, serta melaksanakan berbagai program untuk membangun pertaniannya menjadi lebih berhasil dan lebih lebih dapat menguntungkan bagi petaninya, juga serta menguntungkan bagi masyarakat yang punya lahan pertanian melalui organisasi petani maupun asosiasi pertanian. Berbagai aspirasi dapat disampaikan nih secara resmi kepada pemerintah. Jadi aspirasi tersebut itu dapat berupa pemerintah, permintaan pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, lalu subsidi pupuk ataupun juga bantuan bibit unggul atau benih unggul serta penyediaan asuransi pemerintahan hingga peningkatan akses terhadap kredit usaha rakyat atau disebut dengan KUR.
Juga advokasi ini kalau kepada pemerintah juga penting ketika muncul kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada petani. Misalnya itu contohnya kayak ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, petani dapat melakukan advokasi agar pemerintah memperbaiki sistem distribusi pupuknya. Demikian pula ketika harga hasil panen turun drastis. Petani dapat mengusulkan kebijakan penerapan harga dasar atau pembelian hasil panen oleh pemerintah. Lalu keberhasilan advokasi kepada pemerintah juga sangat bergantung kepada kualitas data dan juga argumen yang disampaikan. Oleh karena itu, organisasi petani biasanya bekerja sama dengan akademisi penyuluhan pertanian, kayak penyuluh pertanian atau BPP, maupun lembaga penelitian agar pengusulannya itu dapat diberikan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Lalu ada advokasi dari agribisnis dari pasar ke pemerintah. Dari pasar ke pemerintah. Jadi kalau misalnya advokasi ini tidak hanya dilakukan oleh petani, tetapi juga oleh eh, dilakukan oleh pelaku usaha agribisnis seperti distributor, koperasi, eksportir, industri, pengolahan, dan perusahaan perdagangan hasil perpanenan atau pertanian. Mereka ini memiliki kepentingan agar sistem perdagangan pertanian berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia. Melalui advokasi, pelaku usaha dapat menyampaikan berbagai kebutuhan kepada pemerintah, sehingga seperti pembangunan infrastruktur logistik dan penyederhanaan prosedur ekspor serta pengembangan pelabuhan untuk perikanan dan mempermudah investasi hingga kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan agribisnis. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memberikan masukan mengenai kondisi pasarnya. Bisa juga tren permintaan konsumen. Misalnya, hari ini pasar lagi tren ini. Kita harus mengikuti tren tersebut. Lalu, serta peluang pengembangan komoditas unggul. Serta juga ada informasi tersebut sangat berguna bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu ada kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha melalui advokasi akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga sektor agribisnis mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Manfaatnya itu tidak hanya dari segi kecil tetapi juga dapat membuat pertanian itu terus berkembang dan tidak stuck di situ saja. Lalu kita masuk ke advokasi antara konsumen dan produsen. Jadi kalau dari advokasi antara konsumen ke produsen juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Produsen menginginkan produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki harga yang wajar. Sementara itu, produsen menginginkan harga jual yang mampu memberikan keuntungan serta menutupi biaya produksi. Melalui advokasi, kedua kepentingan tersebut dapat dipertemukan sehingga
terciptanya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kesejahteraan bagi petaninya. Misalnya itu kayak organisasi konsumen dapat mengusulkan peningkatan pengawasan keamanan pangan sehingga organisasi petani ini dapat meminta pemerintah memberikan bantuan yang lebih atau yang bersertifikasi keamanan pangannya agar produk mereka itu lebih mudah diterima di pasar. Contohnya itu penggunaan label halal yang mendukung kualitas dari pangan tersebut serta logo BPOM yang ada di kemasan produk tersebut. Lalu dengan demikian advokasi tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dan juga konsumen itu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Dalam kegiatan memperjuangkan kepentingan masyarakat, seringkali muncul nih istilah advokasi, kampanye, lobby, maupun juga ada juga negosiasi. Jadi dari keempat istilah ini saling berkaitan sebenarnya, tetapi memiliki pengertian dan tujuan serta cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Jadi cara memahami dan membedakan ini sangat penting agar strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan keinginan yang ingin diciptai. Jadi yang pertama kita masuk nih ke advokasi. Apa sih advokasi? Advokasi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk memenuhi kebijakan, keputusan, maupun tindakan agar lebih berpihak kepada masyarakat. Advokasi ini biasanya dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan rekomendasi, membangun koalisi, melakukan kampanye, menjalin hubungan dengan media, hingga melakukan lobby kepada pembuat kebijakan. Advokasi memiliki cakupan yang luas karena bertujuan menghasilkan perubahan kebijakan dalam jangka panjangnya. Oleh sebab itu, advokasi membutuhkan nih kerjasama berbagai pihak seperti petani, akademisi, lalu ada organisasi masyarakat, terus ada media massa seperti masyarakat luas, terus juga pemerintahan. Contoh dari advokasi dalam agribisnis adalah perjuangan kelompok tani agar pemerintah menetapkan harga pembelian gabah minimum sehingga pemerintah atau petani tidak mengalami kerugian ketika musim panennya. Lalu kita masuk ke kampanye. Kampanye ini merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesabaran dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu isu tertentu. Kampanye tersebut biasanya menjadi salah satu bagian dari proses advokasi karena bertujuan memperoleh dukungan masyarakat terhadap perubahan yang diinginkan. Kampanye dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan, media sosial, poster, baliho, bisa juga dengan video edukasi, terus petisi online, sehingga kegiatan sosial lainnya. Dari kampanye, pesan yang disampaikan mudah dipahami, menarik, dan mampu mengunggah perhatian masyarakatnya. Misalnya itu kampanye dengan hashtag Save Sawah. Bertujuan itu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak terus-menerus beralih fungsi lahan menjadi kawasan industri atau perumahan. Selanjutnya itu ada lobby.
Lobby merupakan kegiatan komunikasi secara langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam uh, mengambil keputusan. Tujuan utama dari lobby ini adalah meyakinkan pembuatan kebijakan agar mendukung usulan atau rekomendasi yang diajukan. Berbeda nih dengan kampanye tadi yang ditujukan kepada masyarakat luas. Tetapi kalau lobby ini lebih bersifat ke personal dan dilakukan kepada pihak-pihak yang tertentu aja seperti pemerintah, menteri, kepala dinas, anggota DPR, atau juga kepada kepala daerah. Jadi dalam lobby ini penyampaian argumentasi harus didukung nih oleh data yang akurat. Habis itu kita juga harus sopan serta memperhatikan etika juga komunikasi. Sebagai contoh itu perwakilan kelompok tani melakukan pertemuan dengan bupati untuk menyampaikan usulan pembangunan bendungan irigasi baru guna mengatasi kekurangan air di lahan pertanian masyarakat. Dengan adanya irigasi yang banyak, jadi petani ini tidak kesulitan dalam mengambil atau kekurangan air karena dalam pertanian itu sangat-sangat dibutuhkan air yang cukup untuk membuat tanah tersebut tetap mengalami kelembapan. Lalu juga tanaman tersebut tetap subur dan tetap terjaga kesegarannya. Lalu kita masuk ke negosiasi. Negosiasi ini merupakan proses diskusi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam negosiasi masing-masing, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama dalam negosiasi, masing-masing pihak ini mampu menyampaikan keinginan, kebutuhannya, maupun kebatasan yang dimiliki, kemudian mencari juga solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan untuk satu pihak aja. Jadi dalam agribisnis juga negosiasi sering dilakukan antara petani dengan perusahaan koperasi seperti distributor maupun dengan pemerintah dengan organisasi pertanian, serta keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan keterbukaan saling serta kemampuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Contohnya itu seperti kelompok tani melakukan negosiasi dengan perusahaan pengolahan jagung mengenai harga kontrak pembelian hasil panen mereka, sehingga kedua belah pihak ini sama-sama nih memperoleh keuntungan yang seimbang atau tidak ada saling yang berbeda. Misalnya kayak yang yang punya lahan 20%, yang punya perusahaan 70%, itu tidak adil. Makanya kita harus memperoleh pihak yang menguntungkan, keuntungannya itu seimbang atau serata. Baik, kita itu akan masuk ke contoh kasus dari pengantar advokasi dalam agribisnis. Jadi saya ada beberapa contoh kasus dari advokasi. Yang pertama itu ada dari advokasi kebijakan dulu. Contohnya itu, contoh kasusnya itu di kabupaten, misalnya kan di sebuah kabupaten X, harga gabah itu mengalami penurunan drastis pada musim panen raya. Harga gabah yang biasanya berada di sekitaran
Rp5.500 sampai dengan harga Rp6.000 per kilonya, turun nih menjadi harga Rp4.200 per kilonya. Sementara itu biaya produksi yang harus dikeluarkan petani seperti pembelian benih pupuk, seperti pembelian benih, pupuk, serta pembelian pestisida, juga biaya pengolahan lahannya, serta juga menggaji tenaga kerja yang kerja di lahan mereka. Hingga biaya panen mencapai sekitar cuman 5.000 per kilonya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani mengalami kerugian karena hasil penjualan tidak mampu menutupi biaya produksi mereka selama mereka membuka lahan tersebut dengan biaya benih mereka, pupuk mereka, pestisida mereka, bahkan mereka ada yang tidak mempunyai lahan sendiri dan mereka menggunakan lahan sewaan. Itu juga harus menggunakan biaya. Jadi masalah ini juga membuat sebagian petani ini kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar utang kepada modal usaha yang dipinjam seperti dari koperasi maupun dari lembaga keuangan, bisa juga dari bank maupun dari toke yang biasa mereka gunakan untuk menyalurkan hasil pertanian mereka seperti pengolahan gabah tersebut. Jadi melihat kondisi tersebut, kelompok tani bersama penyuluh pertanian mengadakan pertemuan nih untuk membahas solusi yang baik atau yang dapat dilakukan mereka untuk supaya mereka ini tetap mendapatkan atau mengalami keuntungan yang besar. Jadi mereka itu pertama mengumpulkan berbagai data seperti biaya produksi mereka, harga jual gabah mereka, jumlah petani yang mengalami kerugian, serta tenaga kerja yang mereka miliki, serta juga dampak ekonomi yang mereka rasakan di sekitar masyarakat. Selanjutnya itu data tersebut disampaikan kepada Dinas Pertanian dan pemerintah daerah melalui bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakannya. Kelompok tani yang usulkan agar pemerintah menetapkan harga pembelian minimum dari gabah tersebut, memberikan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, serta memperluas akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta meningkatkan peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani sehingga harga gabah itu tetap stabil untuk mereka mengalami keuntungan yang besar. Serta penjelasan nih dari kasus yang saya sampaikan tadi, contohnya itu kasus ini merupakan contoh advokasi kebijakan nih. Karena kelompok tani tidak hanya mengeluhkan masalah yang dihadapi mereka aja, tetapi juga mengambil langkah-langkah nyata untuk memengaruhi kebijakan dari pemerintah ini tuh. Tujuan dari advokasi ini itu adalah uh, agar pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang dapat melindungi petaninya dari kerugian akibat anjloknya harga gabah tersebut. Apabila harga tersebut itu diterapkan, maka kesejahteraan bagi petani itu akan dapat meningkat dan mengalami keuntungan yang dapat lebih besar dari uh, dari keuntungan sebelum-sebelumnya. Dan juga harga gabah itu menjadi lebih stabil serta semangat petani untuk terus memproduksi itu tetap terjaga. Mereka tidak lagi malas-malasan karena harga yang melampau standar ke pasar internasional. Lalu masuk nih contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua itu tentang di sebuah desa sentra produksi tomat. Petani mampu menghasilkan panen yang melimpah setiap musimnya. Setiap musimnya. Namun sebagian besar hasil panen hanya dijual kepada tengkulak. Hasil panen hanya dijual kepada
tengkulak ini karena petani tidak memiliki akses langsung ke pasarnya yang lebih luas lagi, sehingga harga yang diterima petani ini hanya sekitaran Rp2.000 per kilonya. Sedangkan di pasar di kota maupun di supermarket, harga tomat itu dapat mencapai 6.000 per kilonya. Bahkan lebih, kalau misalnya kita beli di supermarket, itu bisa mencapai 10.000 per page-nya. Mereka itu walaupun mereka menambahkan packaging-packaging dan juga kemasan yang lebih menarik, tetapi petani ini juga ingin mendapatkan keuntungan yang juga lebih dari itu. Bukan dengan mereka menjual di pasar biasa, mereka malah malah menganggap tomat tersebut tidak berkualitas. Jadi, perbedaan dengan harga yang cukup besar ini dapat menyebabkan keuntungan yang lebih besar dan lebih banyak dinikmati oleh pedagang yang perantaranya itu lebih kecil dibandingkan petani yang sebagai produsennya langsung. Selain itu, petani juga nih mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai harga-harga yang ada di pasar internasional serta standar-standar yang berkualitas dalam produknya, serta juga peluang kerjasama dengan pembeli yang kecil atau bisa kita besarkan lagi. Lalu melihat kondisi tersebut, koperasi petani atau bersama dengan penyuluh pertanian melakukan advokasi kepada pemerintahan daerah dengan mereka mengajukan permohonan nih agar pemerintah memfasilitasi kerjasama antara koperasi dengan supermarket, hotel maupun restoran juga dengan industri pengolahan pangan. Selain itu, mereka juga mengusulkan pembangunan pusat distribusi hasil pertanian dan menyediakan informasi harga secara berkala. Bisa juga mereka itu melakukan pelatihan pemasaran digital dan membantu transportasi agar hasil panen mereka itu dapat dipasarkan langsung tanpa melalui banyak perantara. Jadi em, yang dapat kita ambil dari kasus ini itu penjelasannya adalah kasus ini itu termasuk dalam advokasi pasar karena bertujuan utama adalah memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian. Advokasi dilakukan agar petani memperoleh nih akses pasar yang lebih luas, harga jual yang lebih adil, serta proses tawar-menawar yang lebih kuat. Jika upaya tersebut berhasil, dapat mendapatkan pendapatan bagi petani itu akan lebih meningkat dan ketergantungan terhadap tengkulak berkurang dan juga rantai pemasaran menjadi lebih efisien sehingga memberikan keuntungan bagi seluruh dan bagi semua pihak. Baik, kita masuk nih ke contoh yang ketiga. Yang ketiga itu di salah satu daerah pertanian nih. Petani menggunakan pestisida kimia dalam jumlah yang berlebihan untuk mengendalikan hama tanaman. Penggunaan pestisida itu dilakukan hampir setiap minggunya tanpa memperhatikan dosis yang dianjurkan. Kalau menggunakan pestisida kimia ini tidak boleh lebih dari dosis yang dianjurkan karena akibatnya itu kualitas tanah mulai menurun. Terus juga organisme yang bermanfaat seperti musuh alami hama banyak yang mati. Contohnya itu cacing, bekicot itu sangat sangat berpengaruh juga kayak menjadi musuh alami hama. Dan juga ada irigasi air yang tercemar sehingga menyebabkan ikan di saluran irigasi tersebut ikut mati. Selain itu, beberapa petani juga mulai mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi pada kulit mereka dan gangguan pernafasan akibat sering terpaparnya pestisida tanpa menggunakan alat pelindung. Sebaiknya beberapa
sebaiknya petani itu menggunakan masker atau menggunakan sarung tangan saat bersentuhan langsung dengan pupuk kimia. Bisa juga jika tidak menggunakan sarung tangan, sebaiknya setelah memegang pestisida kimia tersebut, alangkah baiknya mencuci tangan karena efek dari penggunaan pestisida kimia ini sangat-sangat mempengaruhi bagi kesehatan kita. Jadi kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat kepada keamanan hasil pertanian yang dikonsumsinya. Contohnya itu mereka menggunakan pestisida dapat menyebabkan kanker. Pestisida itu sangat-sangat tidak dianjurkan jika tidak kepepet. Jadi melihat dampak yang semakin besar, kelompok tani bersama penyuluh pertanian melakukan advokasi nih kepada pemerintah daerah dan kepada dinas yang berkaitan. Mereka mengusulkan nih diadakannya tuh kayak pelatihan pengendalian hama terpadu contoh atau PHT, penggunaan pestisida sesuai dosis yang dianjurkan, juga pemanfaatan pestisida nabati seperti bisa juga menggunakan penggunaan pupuk atau peningkatan pupuk organik, contohnya itu barang limbah dari rumah tangga, juga limbah-limbah dari buah-buahan, serta pupuk kandang juga dapat diolah menjadi pupuk organik, serta program pendampingan bagi petani dalam menerapkan budidaya yang lebih ramah lingkungan. Jadi penjelasan dari kasus ini merupakan contoh dari advokasi keberlanjutan karena tujuannya itu mendorong perubahan praktik budidaya menuju petani yang lebih ramah lingkungan, dan advokasi dilakukan agar pemerintah itu memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, serta juga kebijakan yang mendukung pertanian keberlanjutan. Dengan penerapan praktik tersebut, produktivitas, kualitas lingkungan menjadi lebih baik, serta kesehatan petani juga lebih terjaga, dan hasil pertanian yang tadinya kecil yang dihasilkan akan mengalami keuntungan yang besar, serta hasil pertani yang dihasilkan lebih aman bagi konsumen yang mengonsumsinya. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan dari pertemuan 9 ini yang berjudul pengantar advokasi dalam agribisnis. Baik, saya akan masuk ke kesimpulan dari penjelasan saya, yaitu uh, advokasi dalam agribisnis merupakan proses yang bertujuan memperjuangkan strategi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen melalui perubahan kebijakan, perbaikan sistem pasar, pelindungan hak, serta penerapan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Advokasi tidak hanya berfokus pada penyampaian aspirasi, tetapi juga melibatkan pengumpulan data, analisis permasalahan, serta penyusunan rekomendasi pembangunan koalisasi serta komunikasi publik, hingga kerjasama dengan pemerintah dan berbagai stakeholder. Jadi, keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi nih oleh kemampuan membangun komunikasi yang baik, dukungan data yang kuat, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Kampanye digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat, lobby dilakukan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, serta negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, dari semua strategi tersebut saling melengkapi dalam proses advokasinya. Dengan pelaksanaan advokasi yang baik,
sektor agribisnis diharapkan mampu berkembang secara lebih adil, produktif, serta inovatif dan eh, berke serta berkelanjutan. Lalu petani juga memperoleh perlindungan yang lebih baik, pelaku usaha mendapatkan kepastian berusaha, serta konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas, serta juga pemerintah dapat menyusun nih kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan juga meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia, serta juga mendorong nih terciptanya kesejahteraan bagi seluruh pelaku agribisnis. Jadi, baik eh, saya sudah memaparkan hasil penghantar advokasi dalam agribisnis. Sekian informasi atau pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.